Misalnya Pak minta berat depan itu kan pasti dia sebelah kanan ya. Nah kita ambil begini, kalau minta berat yang sebelah depan ya. Nah kita ambil kira-kira begini menyisirnya. Nah kita prediksi, kita lihat itu. Nah kita lihat prediksinya ya, kita pelan-pelan aja soalnya lagi. Nah kalau begini kita ambil, kita agak lebih tinggi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya channel San Komatsu Indonesia. Semoga pada sehat selalu, sukses, tetap semangat, dan salam sejahtera buat kita semua ya teman-teman ya. Ini hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari Mas AN ya, Mas AN, nggak tahu namanya siapa tapi emailnya Mas AN. Dia menanyakan, Bang, bagaimana sih cara memuat batu bara agar tidak berat sebelah ya, makanya dia begitu, intinya begitu. Jadi ini ya, begini ya teman-teman ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada, biasanya kan ada memang seperti mobil dump truck ya, misalnya dia minta tolong, Pak tolong diisikan berat sebelah, berat belakang. Rata-rata dia permintaan berat depan sama berat belakang. Tapi kalau yang ditanyakan sama Mas AN itu enggak berat ke samping gitu loh, berat ke samping atau ke kanan atau ke kiri ya. Itu pertanyaan yang bagus, itu menurut saya pertanyaan yang bagus. Nah itu nanti ada triknya ya. Nah triknya itu begini, misalnya ini bak mobilnya ya, bak mobilnya ini baketnya ya. Jadi pengisiannya itu kita agak ke sini, agak setengahnya, agak setengah bak itu agak ke belakang dikit. Jadi kita prediksi, kita angkat ya, kita ini sedikit. Nah setelah itu kan dia tumpahan yang atas ini kan dia otomatis ke sini. Nah dari sebelah itu nanti kita angkat dikit, mundur dikit lagi ya, itu insya Allah udah pas itu. Jadi setengah, dari setengahnya itu kita mundur sedikit, setengah bak. Waktu kita buang, nah nanti kita mundur sedikit ya, nanti ada triknya. Dan misalnya, Bang, ini kalau alatnya agak misalnya lebih besar daripada mobil dump trucknya bagaimana? Nah, kita buat landasan. Jadi kalau ada landasan, kita lebih enak lagi, kita buat landasan supaya kita bisa melihat ya. Kalau tapi rata-rata ya, rata-rata di mana tempat itu mobilnya sama alat beratnya itu rata-rata ya teman-teman ya, itu lebih besar daripada alatnya. Misalnya begini ya, misalnya kalau misalnya ini baknya, kalau dia kurang tinggi begini, otomatis dia akan menyentuh, waktu dia begini dia akan menyentuh daripada baknya ya, bak pinggiran baknya. Misalnya dia begini tapi masih dipaksakan pengisian, otomatis waktu dia buang untuk maksimalkan buang yang dalam materialnya yang di sini, itu otomatis dia gini pasti mantok. Tapi kalau dia lebih tinggi, dia begini enak ya. Nanti kita langsung aja ya jawab tutorialnya langsung ya, nanti kita buatkan tutorialnya. Dan terima kasih yang udah dukung channel saya ya. Saya mohon buat semua yang nonton video saya, yang lewat, yang nonton video saya, jangan lupa subscribe, karena sesungguhnya subscribe itu gratis teman-teman, gratis, nggak bayar. Dapat ilmu dari saya, insya Allah ya, insya Allah bermanfaat ya. Pokoknya inilah, pokoknya di subscribe. Ini nanti kita buat tutorialnya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa subscribe-nya, notifikasinya, dan masih banyak video-video saya itu ya, dari pengambilan material, belajar ini insya Allah saya nanti ini kemarin ada anak yang sini dia mau belajar, tapi ya insya Allah lah nanti kita coba-coba ya. Oke, terima kasih, lanjut ya, kita jawab pertanyaan yang Mas An. Oke, tetap semangat, mantap. Oke, kita jawab Mas ya. Jadi jawabannya seperti ini Mas. Jadi kalau namanya pengisian ke dalam mobil itu Mas ya, itu pasti lebih tinggi daripada alatnya ketimbang mobilnya ya. Jadi begini cara pengisiannya ya, pengisian ke dump truck atau ke alat angkutnya ya Mas ya. Nah begini, biasanya kita ambil, biasanya alat berat itu Mas, itu lebih tinggi daripada kendaraan atau mobilnya ya. Jadi misalnya kalau mobilnya dump truck, pasti alatnya itu yang buat pengisian lebih tinggi. Karena apa lebih tinggi? Karena dia kalau pendek, dia kalau misalnya lebih pendek, maka dia nggak nyampe, maka
bahayanya akan melukai bak mobilnya ya. Jadi dia pasti lebih tinggi. Ya. Tuh mobilnya di sana ya. Nah, kalau misalnya dia pendek, otomatis dia ini. Kalau penyusunannya biar misalnya jangan berat depan, jangan biar berat depan atau berat ini, tinggal diatur di situ. Kalau misalnya berat depan, pengambilannya diarahkan dari yang sebelah sana, diberatkan yang sebelah kanan ya. Kalau dia minta berat depan, kalau misalnya pengen berat belakang ya tinggal itu aja di sebelah kirinya. Nah, diperkirakan dengan itunya ya. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi saya jawab ini ya videonya ya. Terus yang mau tanya silahkan tanya ya. Nah, begini. Nah, kita ambil dari posisi kira-kira ambil lurusnya, prediksi sama baknya itu sama ya. Nah, jadi dia pasti lebih tinggi ya. Nah, kita prediksi, kita lihat itu. Nah, kita lihat prediksinya ya. Kita pelan-pelan aja soalnya lagi. Nah, kalau begini kita ambil, kita agak lebih tinggi ya. Nah, tapi kalau usahakan jangan kasar-kasar ya waktu pengisian ya. Karena kalau kasar-kasar kasihan per mobilnya itu ya. Jadi kita istilahnya ramah lingkungan pengisiannya ya. Nah, kalau dia mau begini kan dia menyentuh loh daripada bak, kita angkat sedikit. Nah, begitu ya. Nah, kalau misalnya ini dia diangkat, jangan sampai kita melukai daripada bak mobilnya itu ya. Nah, dia terisi cuman satu bucket udah full ya. Gitu ya, kira-kira Mas ya. Nah, jadi saya buatkan filosofinya ya seperti apa ya. Oke Mas ya, kalau misalnya dia minta itu kan hasilnya bagus ya. Nah, misalnya itu imbang, dia mintanya imbang, beratnya imbang antara depan dan belakang, dia mintanya imbang, jadi pengambilannya harus sama rata ya, sama rata begitu ukurannya ya. Nah, begitu, misalnya dia minta permintaannya, Pak, saya minta berat depan atau berat belakang. Nah, begitu kita ikuti kemauan sopirnya. Biasanya kan dia ban yang belakang gundul, apa dia minta yang depan karena ban depannya lebih bagus ya. Nah, contoh pengambilannya misalnya dia minta berat yang depan, itu begini pengambilannya. Dia minta berat depan, Pak, tolong saya minta berat depan. Nah, begini permintaannya. Ya, jadi bisa dia minta request dengan permintaannya ya. Misalnya Pak minta berat depan itu kan pasti dia sebelah kanan ya. Nah, kita ambil begini. Kalau minta berat yang sebelah depan ya. Nah, kita ambil kira-kira ini menyisirnya. Nah, kan kalau seperti itu pasti berat depan ya. Nah, karena itu kan terlihat kan yang paling banyak sebelah sana. Jadi waktu dia pengambilan kita isi, otomatis dia berat yang depan. Begitu pula dengan berat yang belakang, kita ambilnya berarti sisir dari sebelah sini ya, supaya yang itu pindah dari sebelah belakangnya, begitu ya. Nah, jadi mudah dipahami ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan ya. Jadi sopir itu juga kan dia ya namanya kita sama-sama operator ya, sama-sama mencari nafkah buat keluarga. Jadi kalau dia diem aja ya kita ngisi selayaknya kita ngisi. Terus waktu pengisian tuh jangan begini misalnya ya. Misalnya begini Mas ya. Begini misalnya. Kita cepet-cepet begini, misalnya kita robohkan begini. Mak geradakan misalnya begitu brok gitu kan, dia otomatis brok gitu. Jadi kejut gitu loh. Kejut gini. Siapa tahu di dalamnya tuh ada mobilnya, ada tipnya atau ada HP-nya atau ada tempat minum lainnya, apa ada anak istrinya, apa anak kecilnya yang ikut, otomatis kan dia kaget gitu loh. Jadi santai saja pengisian ya gitu, angkat gini ya. Jadi biarin, mau orang ngomong kerjamu lambat, ini mau lambat, enggak apa-apa, yang penting buat keselamatan.
Nah, jangan sampai yang sering terjadi ya, dulu teman-teman ada juga ya. Waktu pengisian itu begini ya. Waktu dia pengisian, dia begini kan, ketemu sama bak mobilnya tadi. Jadi waktu dia begini, nah waktu dia begini, dia tuh nantok baknya itu nantok dek gitu kan. Nah, itu otomatis berat samping ya, berat samping. Beda dia kalau ke depan ya. Dia kita ngambilnya pas tengah-tengah. Ditumpah gini kan otomatis dia tumpah sebelah sana. Nah, nanti kita jalan mundur, habis itu diangkat, dibuang di gini kan, udah rata. Nanti kira-kira kalau dia tinggi, kita pakai baketnya yang depan itu kita ginikan aja, dik gitu ya. Mudah dipahami ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan ya. Ada yang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau misalnya nggak ada yang bisa, nanti saya ini. Terus jangan lupa subscribe-nya ya. Saya ini pokoknya ada target kalau misalnya 1 tahun saya dapat 1000 subscribe. Ini kalau nggak salah ini tanggal bulan 10 besok saya pas 1 tahun ya YouTube saya ya. Kalau misalnya lebih dari 10 1000 subscribe, insya Allah mau saya lanjut. Tapi kalau enggak ya udahlah, misalnya udah habis ilmu saya ya gitu ya. Banyak, tapi kalau misalnya udah ada cukup misalnya ini ya tetap saya lanjut, soalnya saya semoga menjadi amal jariah ya, ilmu yang bermanfaat lah intinya ya. Buat teman-teman semua ya, tolong bantu subscribe-nya ya. Soalnya hampir 1 tahun nih, kalau 1 tahun lagi YouTube-nya nggak berkembang, nah jadi saya harus ngulang dari nol atau dari awal lagi ya. Sama saja begitu ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan salam Komatsu Indonesia mantap. Terima kasih.